Yang haram tetap haram kalau dipamerkan. Bisa jadi penistaan. Nah nih, kemarin kan ada yang kena ya, yang makan babi, tapi sebelum, Ustaz tahu ya, dia makan babi, dia seorang muslimah. Sebelum dia makan babi, dia mengucap dulu Bismillah. Nah, dia kena tuh, Ustaz tahu itu? Belum tahu. Belum tahu. Nah, saya menangkap dia terkena pasal penistaan agama dikarenakan ada pengucapan Bismillah. Kalau menurut Ustaz? Boleh jadi. Boleh jadi ya? Karena memang dasarnya kan kalau kita bicara lingkup agama Islam, ada yang boleh dan tidak boleh. Sekali lagi kita bicara lingkup Islam ya. Islam memang tidak membolehkan konsumsi babi kan? Iya. Berarti dengan dia makan babi, pelanggaran kalau dalam Islam. Plus dia baca Bismillah, seakan-akan di sini memang untuk menunjukkan kepada publik, kalau ini boleh loh. Nah gitu kan. Kan gitu, seakan-akan ini boleh loh. Walaupun saya muslimah, saya makan, saya baca Bismillah malah. Nah kan gitu. Berarti dia masuk dalam menistakan agamanya dia sendiri gitu? Iya. Tentunya. Karena kan dia tahu itu tidak boleh kan. Tidak boleh Ya, gitu. setiap agama pasti akan punya aturan. Mana boleh, mana tidak boleh. Dan kalau disepakati di agama itu ini tidak boleh misalnya. Terus ada yang sengaja buat. Contoh misalnya kayak di agama Kristen. Iya. Ada apa nih yang tidak boleh. Terus kemudian ada satu orang Kristen yang tampil. Dia melakukan hal yang sama. Ini sebenarnya di agama saya nggak apa-apa nih. Tapi saya mau coba. Pasti kan teman-teman Kristen akan mengatakan, loh kok kenapa harus dicoba? Kenapa harus dipublikasikan? Nah, kurang lebih seperti itu. Berarti ada aturannya ya? Ada aturan. Nah, kita lihat kan sekarang perkembangan konten di sosial media ini yang berbicara tentang urusan agama juga lumayan banyak nih Ustadz ya kan. Saya juga ngelihat tuh banyak sekali konten-konten yang bicara tentang agama yang akhirnya orang takut membahasnya karena sensitif nih. Sensitif. Kayak misalnya saya baca di kolom komentar saya itu ada yang bilang kalau seorang yang beragama Islam itu tidak boleh menjawab salam dari seorang yang non-Islam itu apabila si orang itu mengucapkan Assalamualaikum. Enggak, boleh. Hah? Boleh, cuma bedanya tidak boleh lengkap. Mungkin beda lengkapnya. Aduh, ini baru tahu nih. Gimana, Ya. gimana? Jadi, kalau dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu, kalau orang Islam yang salam, kita dianjurkan menjawab lengkap. Misalnya dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, orang Islam juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Nah, kalau orang non-Muslim yang mengucapkan salam, Assalamualaikum, orang Muslim juga menjawabnya, Waalaikum. Gitu. Jadi dia tidak lengkap saja jawabannya. Waalaikum. Ya, untuk membedakan jawabannya. Oke, ini saya baru tahu nih. Boleh. Saya pikir tadinya nggak boleh jawab sama sekali gitu. Oh, enggak. Boleh, dan itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Oke, saya baru tahu. Nah, kalau misalnya kemudian aku sering lihat itu ya, Ustadz ya, di dalam komentar aku juga sering bicara